Jadi memang di masa pandemi ini competitiveness dari infrastruktur khususnya di proyek-proyek jalan tol sendiri memang cukup tinggi ya. Jadi tentunya di pemain-pemain bisnis konstruksi selain Wijaya Karya, tentunya juga ada rekan-rekan dari BUMN karya lain seperti Waskita Karya, Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, Utama Karya dan sebagainya. Nah, memang demand dari proyek-proyek tol sendiri juga saat ini masih sangat tinggi sehingga tentunya hal ini juga masih memberikan feeding bisnis yang masih cukup baik ke perusahaan-perusahaan konstruksi. Nah, khususnya Wika sendiri kita juga sudah menyelesaikan sepanjang 631 km jalan tol dari yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia. Di antaranya ada tol Balikpapan Samarinda di Kalimantan. Setelah saat ini kita juga masih mengerjakan jalan tol Serang Panimbang di Banten. Dan ke Pak Toto, dari pengamatan Anda Pak Toto, bagaimana sebenarnya langkah pemerintah ini mengejar pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di masa pandemi ini? Menurut Anda sudah cukup tepatkah mungkin pemerintah ini mulai mendorong ketertinggalan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, Pak? Ya, saya kira ini kan program yang memang sudah terencana ya sejak beberapa waktu yang lalu ya, bahwa target sebetulnya terkait dengan soal pembangunan ruas tol ini kan juga lumayan panjang ya. Kalau kita lihat misalnya target sampai dengan 2024 itu mungkin nanti targetnya hampir mendekati sekitar 4.800-an kilometer ya. Sekarang paling yang sudah tersambung baru sekitar separuhnya lah, sekitar 2.400 kilometer. Jadi memang menurut saya ini adalah suatu langkah percepatan supaya jaringan infrastruktur tolnya ini bisa selesai sesuai dengan target, dan tujuannya tentu dalam rangka untuk bagaimana peningkatan nanti ya sektor ekonomi di wilayah-wilayah yang melalui ruas tol ini bisa berlangsung dengan cepat begitu ya. Dan memang kita lihat akibat dari pandemik 2 tahun terakhir memang itu cukup menghambat ya progres ya. Tapi saya kira dengan mulai meratanya vaksinasi dan lain-lain, kemudian ke depan saya kira di akhir kuartal 4 tahun ini saya kira kondisi ekonomi sudah bisa kembali pulih dan kemudian progres dari berbagai macam pekerjaan infrastruktur juga mulai bisa akan dijalankan lagi lah begitu ya. Sehingga harapannya tentu nanti di awal tahun depan semuanya sudah on track ya pekerjaan untuk pembangunan seluruh proyek di infrastruktur sini. Baik, sejauh ini sudah mulai dilanjutkan ya untuk tahun 2021 ini. Tapi kalau kita flashback sejenak Pak Mahendra, 1 tahun pandemi lebih ini, 1 tahun lebih sudah berjalan. Bagaimana perusahaan sebetulnya ini menyiasati aktivitas operasi dan juga sebetulnya kendala apa saja yang waktu itu dialami? Oke, baik. Jadi memang di tengah berjalannya pandemi ini, konstruksi dengan tetap mengedepankan protokol 6M seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, pelaksanaan protokol secara ketat tersebut juga kita laksanakan di setiap proyek infrastruktur dan juga proyek-proyek EPC yang dikerjakan oleh Wijaya Karya. Namun selain itu juga perusahaan menerapkan penerapan teknologi-teknologi digital seperti BIM, kemudian juga penerapan teknologi-teknologi seperti e-pro, kemudian sistem manajemen perusahaan yang berbasis IT, dan kemudian juga kita mendorong adanya penggunaan digitalisasi terhadap operasi seperti kontrol-kontrol kualitas, kontrol safety, serta perencanaan-perencanaan di lapangan dengan baik. Sehingga harapannya di tengah adanya pandemi ini kita tetap bisa melakukan operasi dengan membatasi adanya mobilitas serta konsentrasi orang yang terlalu tinggi. Ya, tapi namun begitu tetap juga kita mengalami ada beberapa kendala khususnya di aktivitas mobilisasi pada saat kemarin dilakukannya PPKM di level 4, namun begitu tetap kita jaga supaya produksi itu tetap bisa berjalan di lapangan. Demikian, Mbak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.